Kemarin pasca firman Tuhan buat kita, temanya adalah kemenangan yang sejati. Amin. Sudah terima kemenangan yang sejati? Ada dua ciri-cirinya kemenangan yang sejati. Sudah adakah di hati kita? Satu, pemenang sejati. Halo, pemenang sejati. Damai sejahteranya bagaimana? Nyata. Yang kedua, pemenang sejati, damai sejahteranya alias shalom dari Kristus dalam hidupnya selalu permanen. Amin. Kalau damai sejahtera Allah ada di hatimu, berarti engkau sudah terima shalom dari Kristus. Engkaulah pemenang sejati. Amin. Dan tetap teruskan, katakan, aku pemenang sejati. Amin. Kalau pemenang sejati, nyata Kristus ada dalam dirinya, bukan teori. Amin. Kalau pemenang sejati, Kristus yang ada dalam dirinya permanen, jadi tidak berubah-ubah. Amin. Amin. Seperti lagu orang Pantekosta bilang apa? Dikatakan setia sampai Tuhan Yesus datang. Dikatakan apa? Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Kita angkat puji ini dengan sungguh-sungguh dari hati. Setia. Katakan kepada orang di sekitarmu, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai. Sekali lagi katakan kepada sebelahmu, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia sampai mati. Berulang-ulang katakan, setia sampai mati. Katakan pada dirimu sendiri, setialah sampai mati. Sekali lagi katakan, setialah sampai mati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, karena Yesus juara satunya, men. Yesus juara satu dalam kesetiaan. Katakan pada dirimu, aku juga mau setia seperti Yesus. Amin. Jadi kita sudah terima berkat Paskah, yaitu kemenangan yang sejati. Dipastikan ini semua yang ada di tempat ini pemenang sejati. Amin. Dan dipastikan tidak akan ada yang ngantuk dengar firman. Amin. Karena pemenang sejati. Umat Tuhan yang di rumah juga, kalau engkau pemenang sejati, engkau tidak akan beranjak dari tempat tidur, tempat dudukmu, atau mungkin tempat tidurmu. Kalau kau lagi tidur mendengar firman ini, mungkin lagi kurang sehat, engkau tidak akan beranjak sampai engkau terima rema dari Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini masih sambungan dari firman Tuhan minggu lalu. Kalau minggu lalu firman Tuhan temanya adalah yang terbatas menjadi tak terbatas. Amin. Hari ini firman Tuhan temanya buat kita, mujizat itu nyata. Sama-sama katakan, 1, 2 ya. Mujizat itu nyata.
Terambil dari 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Umat Tuhan yang sudah menemukan firman 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7, saya jemput bangkit berdiri untuk menghormati firman. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 kita baca bersaut-sautan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan baca ayat genap. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Judul perikop, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat Tuhan buat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya pada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Bukan karena apa? Kekuatan, namun rohmu, ya Tuhan. Ketika ku percaya dulu ya, mujizat. Lanjut, bukan karena kekuatan, namun rohmu, ya Tuhan. Ketika mujizat. Baca ayat 4, salah seorang. Itu kuncinya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Jadi dikatakan pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan adalah dia menyadari bahwa bukan karena kekuatannya, amin. Tapi kalau roh Tuhan bekerja, maka mujizat terjadi. Bagaimana roh Tuhan bisa bekerja? Dengan apa? Tutup pintu. Apa arti tutup pintu? Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau mujizat itu nyata. Perempuan ini datang kepada Tuhan lewat Elisa. Dia berkata kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Apa jawab Elisa kepadanya? "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku
yang berkata, supaya mujizat terjadi, Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Amin. Jadi kalau tidak punya apa-apa, mujizat tidak akan terjadi. Harus ada sesuatu yang berharga dalam diri kita. Lewat itulah Tuhan akan adakan mujizat. Apa yang ada padamu? Saat ini katakan kepada Yesus, ini yang ada padamu. Masing-masing katakan dalam hati, apa yang ada padamu. Yakin saat ini juga mujizat terjadi. Percaya mujizat hari ini terjadi. Umat Tuhan yang di rumah, mau terima mujizat Tuhan, tundukkan kepalamu, katakan, Tuhan, hanya ini yang kupunya. Katakan apa yang kau punya. Ini yang kupunya. Aku punya iman. Iman itu mungkin kecil Tuhan, tapi aku percaya. Dengan imanku yang kecil ini, iman biji sesawi, mujizat terjadi. Amin. Tuhan, Engkau lihat, ini yang ada padaku, usaha kecil sekali, modal kecil sekali, tapi aku percaya dengan iman biji sesawi, uangku yang terbatas, usahaku yang terbatas akan mengalami kuasa yang tak terbatas. Amin. Tuhan, aku percaya dengan imanku yang kelihatan kecil ini, sakit penyakitku Engkau angkat, aku sembuh dalam nama Yesus. Amin. Kantongku yang kosong Engkau isi. Amin. Karena memang kantongku kosong, tapi imanku berisi. Amin. Katakan pada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan mau hanya mendengar firman, tapi tidak terima rema. Kau harus terima rema. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cukupkah hanya itu saja? Markus 9 ayat 23 dikatakan, Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. tidak ada yang mustahil bagi Orang orang yang percaya. Amin. Amin. Jadi kalau kita hanya stop mengimani tidak ada yang mustahil bagi Allah, kita seakan-akan menganggap bahwa kita harus pergi ke surga, lapor dulu baru mujizat terjadi. Tapi firman Tuhan tidak hanya sampai di situ saja. Bukan hanya bagi Allah saja tidak ada yang mustahil, tapi bagi setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Makanya kamu harus jadi pemenang sejati dulu. Yesusnya di sini permanen. Yesus yang permanen di sini itu yang akan mengadakan mujizat. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang janda yang ada di firman Tuhan ini, yang mengadukan nasibnya kepada Tuhan lewat Elisa, dia berkata, oh hutangku banyak, bagaimana cara aku bisa membayarnya? Sementara penagih hutang sudah datang, suamiku sudah Tuhan panggil, bagaimana cara aku membayar hutang-hutangku? Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa ada di dalam diri perempuan ini, si janda ini. Dia tidak mengadukan nasibnya kepada orang tuanya, dia tidak mengadukan nasibnya kepada tetangga, dia tidak pergi mencari tempat untuk berhutang, tapi dia datang kepada Tuhan lewat hambanya, itu Elisa. Maka dia dapat solusi yang tepat. Buktinya Elisa berkata kepada perempuan ini, masuklah, tutuplah pintu. Jadi Elisa memberikan saran kepada perempuan ini dan anak-anaknya, masuklah dalam hadirat Tuhan. Arti tutup pintu berarti buat ruang khusus bagi dirimu, anak-anakmu dan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengadakan mujizat bagimu. Karena hanya Tuhan yang bisa mengadakan keajaiban bagimu dan keluargamu. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sungguh kita alami. Jadi saya bicara firman ini bukan teori, tapi sudah mengalami. Dan lucunya saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman ini saya dapat
Bukan ini firman. Mujizat itu nyata temanya. Sebelum saya sampaikan, mujizat itu nyata bagi kita. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang digumuli rumah sudah terjawab. Amin. Padahal firman-Nya baru hari ini disampaikan. Dengan apa? Dengan apa? Mujizat. Bukan karena kekuatan, bukan karena menabung. Kumpulkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan seterusnya. Bukan, tapi karena mujizat Tuhan. Tuhan berkata, aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dan baru kemarin juga terjadi lagi mujizat. Jadi hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Asal saudaraku yang dikasih Tuhan, kemenangan yang sejati, kuasa dari kemenangan yang sejati itu permanen ada dalam diri kita. Amin. Jangan sebentar-sebentar begini, haleluya, puji Tuhan, diimani mujizat Tuhan pasti nyata, yes, amin. Tapi keluar dari ruangan ini langsung muncul kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Kalau itu terjadi, berkat kabur, mujizat kabur, janji berkat Tuhan ditunda. Ada kita yang mau janji berkat Tuhan ditunda lagi? Tidak. Masih sabar dan masih mungkin senang mujizat Tuhan dilama-lamain? Tidak. Masih? Tidak. Kalau enggak, jangan ada keraguan. Itu kuncinya. Kalau kau meragukan Tuhan, Tuhan bilang, ya sudah, kamu meragukan aku tunda dulu. Puji Tuhan, masih ditunda, belum dibatalkan. Amin. Tapi kalau bisa jangan ditunda lagi. Amin. Segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya, itu harus terwujud. Amin. Dengarkan firman Tuhan ini. Dikatakan di firman Tuhan ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau seorang yang percaya Yesus, yakinlah tidak ada yang mustahil bagi engkau. Maukah kau mujizat itu nyata? Coba kita lihat firman Tuhan ini di ayat 9 dikatakan, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dikatakan, ayat 1 tadi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan kau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Suaminya sudah mati, berarti dia seorang Janda. Bagaimana dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 9? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tidak punya suami, berarti disebut janda. Ini bicara di 1 Raja-Raja 17 ayat 9, bicara tentang janda di Sarfat. Minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai itu. Janda di Sarfat tidak punya suami. Janda, seorang apa? Nabi yang ada di mana? Di firman Tuhan tadi dikatakan bertemu dengan siapa? Elisa. Ini juga janda. Jadi yang di 1 Raja-Raja 17 ayat 9, seorang janda tidak punya suami, itu janda di Sarfat. Dan juga janda dari seorang nabi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1, tidak punya suami. Jadi mereka ini adalah janda-janda. Janda secara jasmani. Janda secara jasmani artinya adalah perempuan yang tidak punya suami lagi. Itu secara jasmani. Namun janda bukanlah yang dimaksud firman ini hanya janda secara jasmani, tapi juga janda secara rohani. Di mana dikatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat
12, di mana dikatakan di situ janda di Sarfat, dia melakukan bagiannya yang ada pada dia hanya tepung segenggam dan sedikit minyak dibuli-buli. Bagian yang bisa dia lakukan hanya mencari kayu bakar untuk siap memasak tepung yang segenggam itu dan sedikit minyak yang dibuli-buli. Itu yang bisa dia lakukan. Tapi ketika dia ketemu dengan hambanya mengatakan kepada dia bahwa dia harus melakukan sesuatu supaya mujizat terjadi. Apa yang dia lakukan? Dia harus menghidangkan roti bagi hambanya. Itu dengan membuat roti dari segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli. Apakah dia melakukannya? Dia melakukannya. Itu pertanda bahwa janda di Sarfat adalah janda rohani. Buktinya dia janda rohani, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 5 ayat 7, salah seorang baca 2 Korintus 5 ayat 7, dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, janda di Sarfat mengimani bahwa dia hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Walaupun tepung yang segenggam itu, minyak yang sedikit dibuli-buli ini, dia harus persembahkan dulu untuk Tuhan lewat hamba Tuhan. Dia percaya dia dan anaknya tidak akan mati. Terbukti terjadi mujizat berlipat gandaan. Tepungnya tidak habis-habis, minyaknya yang sedikit dibuli-buli tidak habis-habis. Jadi dari tindakan janda di Sarfat menunjukkan bahwa dia janda rohani. Amin. Demikian juga dikatakan di 2 Raja-Raja 4 ayat 2 yang tadi kita baca. Saya bacakan buat kita. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa suruh dia ambil buli-buli yang lain dari tetangga. Jangan sedikit, ambil yang banyak. Dia lakukan apa enggak? Ya. Karena hamba Tuhan yang mengatakan, dia melakukannya. Amin. Amin. Berarti dia adalah janda rohani. Hamba Tuhan suruh tutup pintu, isi semua buli-buli itu, dia lakukan. Ya. Itu tandanya dia apa? Janda rohani. Jadi janda di Sarfat dan juga janda seorang nabi yang tadi kita baca, mereka bukan hanya janda secara jasmani, tapi mereka janda rohani. Apa itu janda rohani? Janda rohani adalah, sekali lagi saya katakan, apa itu janda rohani? Ini penting kita tahu. Janda rohani adalah setiap umat Tuhan yang tidak punya topangan hidup, yang hanya berpengharapan kepada Tuhan. Itulah janda-janda rohani. Apakah engkau janda-janda rohani? Apakah engkau janda-janda rohani? Mau engkau laki-laki, engkau perempuan, kalau hanya engkau berpengharapan kepada Kristus, engkau di mata Tuhan adalah janda rohani. Amin. Amin. Jadi janda rohani adalah setiap umat Tuhan yang tidak punya topangan hidup, yang hanya berpengharapan pada Tuhan, tidak punya titel mungkin, tidak punya harta warisan orang tua mungkin, tidak punya modal usaha yang besar, tidak punya kolega, tetapi punya iman kepada Kristus. Berarti dia hanya berpengharapan kepada Kristus. Itu disebut janda rohani. Apakah engkau janda rohani? Amin. Tempatkan dirimu di hadapan Tuhan sebagai janda. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya walaupun Tuhan belum melihat. Janji berkat-Mu yang mengatakan aku pasti jadi kepala bukan ekor. Amin. Aku percaya
karena engkau topanganku, karena engkau pengharapanku satu-satunya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kunci mujizat itu nyata? Engkau harus menempatkan dirimu jadi janda-janda rohani di hadapan Tuhan. Amin. 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 Jadi arti janda di situ adalah tidak punya pengharapan yang lain kecuali Tuhan. Walaupun dia bekerja, dia tidak berpengharapan kepada pekerjaannya, tapi tetap berharap sama Tuhan. Walaupun mungkin engkau punya titel, engkau tidak berharap dengan titelmu, tapi kau berharap sama Tuhan. Itu namanya janda. Mengatakan aku tidak ada apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Kalau kita bersikap seperti itu di hadapan Tuhan, berarti kita janda di mata Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, oh, engkau sementara waktu jadi janda, tapi kelak engkau jadi mempelaiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal untuk kita berkat firman yang Tuhan bagikan hari ini. Kalau mau mujizat itu nyata, yang pertama, tempatkan dirimu sebagai janda rohani di hadapan Tuhan. Yang kedua, di ayat 2 tadi dikatakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mau mujizat Tuhan terjadi, janda di Sarpat dan janda dari seorang nabi mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, lagu ini mengingatkan kita Mazmur 23, amin. Dan lagu ini menjadi doa, amin. Berikan dirimu digembalakan Yesus dengan cara tempatkan dirimu sebagai janda rohani di hadapan Tuhan, amin. Janda rohani artinya adalah orang yang sangat dan amat berpengharapan kepada Kristus, yang hanya menggantungkan hidupnya pada Yesus. Itulah janda rohani. Dan supaya Yesus jadi gembala dalam hidupmu, kau harus punya minyak urapan, amin. Minyak urapan bukan minyak pada umumnya yang mungkin ditaruh di botol, dioles-oleskan, bukan itu. Tapi minyak urapan artinya pastikan Roh Kudus ada dalam dirimu, amin. Lewat banyak mengambil kesempatan mesbah doa, amin. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, mau kau terima mujizat Tuhan? Mau mujizat itu nyata dalam hidupmu? Tempatkan dirimu sebagai seorang janda rohani di hadapan Tuhan. Jadikan Yesus andalanmu satu-satunya. Jangan berharap pada manusia, amin. Jangan berharap pada kekuatanmu. Jangan sombong. Miliki sikap rendah hati. Katakan tanpa Tuhan aku tidak mampu. Lalu katakan tanpa Tuhan aku tidak mampu. Angkat tanganmu, katakan tanpa Tuhan aku tidak mampu. Dalam nama Yesus, Tuhan turun tangan mengadakan mujizat bagimu. Amin. Ketika engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan, amin. Amin. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki minyak. Mulai sekarang bangun mesbah doa, pastikan Roh Kudus ada dalam dirimu, maka engkau akan punya semangat, amin. Amin. Katakan, aku Tuhan tetap bersemangat menantikan janji berkat-Mu. Katakan, Amin. Tuhan, aku tetap semangat menantikan janji berkat-Mu. Katakan 1, 2 ya. Tuhan, aku tetap bersemangat menantikan janji berkat-Mu. Dalam nama Yesus, mujizat nyata bagimu. Amin. Bagimu semua yang angkat tangan, mujizat nyata bagimu. Amin. Imani, amin. Amin. Dalam waktu dekat ini, engkau akan mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Karena mujizat itu nyata bagi orang-orang yang mengatakan kepada Tuhan dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dan mujizat itu nyata bagi orang yang masih tetap semangat. Amin. Cayo. Cayo artinya maju terus. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Cayo. Semangat. Walau kantong kosong tapi tetap semangat. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Itu dikatakan di Mazmur dan dijadikanlah jadi lagu. Artinya, apa yang ada padamu
jiwa sedang menanti di luar sana untuk kita bawa pada Kristus. Amin. Amin. Jadi jumlah jiwa bukan kuantitas tapi kualitas. Apa pengertian kuantitas dan kualitas? Yang pertama, kuantitas artinya banyaknya jumlah orang, ya kan? Yang kedua, pengertian kuantitas adalah banyaknya orang yang ada ikut beribadah. Tapi kalau kualitas jiwa artinya apa? Jiwa yang ada sedikit tetapi imannya berkualitas. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah kualitas iman artinya adalah ini pengertiannya. Yang ini. Sudah tiba saatnya buayan? Sudah matang. Sudah matang. Terus Tuhan berkata, Siapa yang saya mau pergi. Jawab, maka sahutku, ini aku. utuslah. Firman lain berkata, pekerja Sedikit tuayan. Banyak. Jadi kualitas yang dimaksud yang kedua adalah walau sedikit, tapi semuanya harus jadi pengerja, amin. Untuk menuai jiwa di luar sana sebanyak mungkin. Mungkin dia tidak kita kirim ke tempat ini, tapi dia kita kirim ke surga, amin. 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 Orang hanya melihat yang hadir saja, tapi Tuhan melihat berapa jumlah nama yang terdaftar di surga, amin. Jadi berapa jiwa yang sudah kita selamatkan bagi Kristus? Kita harus buka buku kehidupannya Tuhan. Di sana dicatat nama jiwa-jiwa yang sudah kita bawa pada Tuhan, amin. Amin. Belum tentu dia dibawa ke tempat ibadah namanya terdaftar di surga, tapi yang terpenting adalah namanya terdaftar di surga. Walau sedikit kelihatan yang hadir, tapi tahukah kita sudah berapa banyak jiwa yang sudah kita menangkan bagi Kristus di gereja A, gereja B, gereja C, di kota A, di kota B, di kota C. Tapi yang Tuhan mau pilih adalah yang menjawab, ini aku, utus aku. Mau diutus? Amin. Kita akan masuk sampai ke lorong-lorong, ke desa-desa, ke kota, ke pelosok, untuk menuai jiwa sebanyak mungkin untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi hidupmu harus dipersiapkan dulu untuk siap dipakai Tuhan, amin. Terimalah dulu mujizat yang nyata itu dalam hidupmu. Alami mujizat itu dulu, baru nanti engkau akan dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat di berbagai tempat, amin. Amin. Terimalah mujizat Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Mulai sekarang katakan, Tuhan, aku akan semangat, jayo, setia terus kepada Engkau sambil menantikan janji berkat-Mu, amin. Amin. Karena aku tahu Tuhan akan buat Indah indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kata haleluya, ku tak kekurangan. Puji Tuhan, semua tercukupkan. Sebab Yesus gembalaku. Haleluya, amin.